Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil video kami dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan praksis, serta instrumen. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diha Aulia Zahra. Nama saya Devi Nadikan Putra. Nama saya Gadisa Putri Ayumi. Nama saya Muhammad Arkanul Muktabar. Nama saya Jian Hazika. Nama saya Dinda Kistia. Nama saya Bima Kusumarinata. Oke, sekian, terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan merendahkan, menyakiti, dan mengintimidasi orang lain adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, yaitu nilai Pancasila kedua. Bullying bukan hanya melukai fisik, tapi juga meninggalkan luka batin yang sangat dalam. Salah satu contoh dari penyimpangan sila kedua adalah seorang siswa SMA Negeri 6 Garut berinisial P berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia karena gantung diri pada Senin 14 Juli 2025. Tepat di hari pertama masuk sekolah usai libur kenaikan kelas. Keluarga menyampaikan bahwa P diduga mengalami bullying fisik dan verbal di sekolah sejak Juni 2025 yang diyakini menjadi pemicu depresi berat sebelum tragedi tersebut. Lihat Gen, anak itu, si Bima. Tahu gak sih orang? Dia tuh sering dibully tau. Baik sama dia. Lihat kan, dia tuh kayak bencong. Lihat Gen, lugu banget sikap dia ini. Aduh, udah bencong, sosok ketemu hukum lagi lah. Sosok belajar amat sih, lo berdiri cepetan. Mau lihat dong gayanya? Aduh, ini dia bencong. Udah bebas sih, pantas gak sih dia gak punya teman? Udah panas banget sih temennya, udah bencong, gak punya teman. Apa coba yang bisa diambil dari dia ini? Minimal jelas, teman banyak Ben, depan Ben. Kenalan. Pantas dia aja gak bisa bergaul kok kayak gak mau punya teman. Lo lihat aja gayanya yang kayak cupu. Siapa yang mau temenan sama dia? Aduh, lihat dong, sini lo. Aduh, gimana sih? Oh, lihat dong. Aduh, ini bajunya kayak gitu. Aduh, najis banget. Aduh, gue. Sadar diri sih, pantas lo makin temen coba introspeksi diri lo. Gak punya apa? Mereka yang bully kamu Devi. Ngapain sih dia kesini lagi? Jijik gue beratnya. Kalian yang bully dia. Iya. Kenapa kalian membuli dia? Pantas dia mau beli itu kau. Dia ini teman kalian. Kenapa kalian membuli dia? Gak seharusnya kalian itu membuli. Kita tuh sesama manusia. Kalian tahu nggak? Orang yang bully itu nggak keren. Malah mereka tuh nunjukin kalau orang tuh bodoh, kalau orang tuh nggak bisa menghargai orang lain. Coba gitu, ganti ejekan-ejekan kalian itu sama dukungan. Kasihan juga. Lihat dia, mental dia kena. Ya. Aku baru sadar bahwa ternyata kita tuh salah. Jangan berpikir ya. Ternyata kita salah ya sama Bima. 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 Maaf ya. Bima. Nah, gitu Nah, ini dong. kan enak. Lebih adem, lebih akur. Iya. Ya, kita janji kok gak bakal ngebully Bima lagi. Ininya kita minta maaf ya Bima. Pada video pertama yang menunjukkan tindakan bullying baik secara verbal maupun non-verbal, yang dimana tindakan tersebut pastinya melanggar Undang-Undang Pasal 28 Ayat 2 yang berisikan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Pasal 28G Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda atas kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman. Dan yang ketiga, Pasal 28I Ayat 4 yang berisikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Oleh sebab itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling mendukung satu sama lain dan tidak memberikan tindakan diskriminasi terhadap sesama manusia. Orang kasih si Bima itu. Kenapa tadi ribut-ribut? Gak apa-apa, Bu. Kenapa Bima mau kayak kesatuan? Nah, Bu, sebenarnya Bima tadi sebelum masuk udah dibully sama mereka ini, Bu. Gimana kalian ngebully? Iya, Bu. Sudah sempat saya tegur, Bu, mereka membulinya. Ibu tahu, bukan jangan kalian tuh merasa hebat dari teman-teman kalian. Kalau kalian mau dimanusiain juga orang lain. Kadang kekuatan yang kalian ukur dari kalian sendiri itu bukan apa-apa dari orang lain.
Kekuatan itu bukan diukur dari seberapa banyak orang takut sama kalian, tapi dari seberapa banyak orang yang merasa aman sama kalian. Saat kalian ngejelekin teman kalian, mungkin kalian pikir itu bercanda, tapi bisa jadi bekas luka yang dalam buat orang yang dibully. Ibu nggak mau teman kalian itu jadi orang yang kehilangan alasan untuk percaya diri. Coba ganti ejekan kalian tuh sama dukungan buat temennya. Intinya baik lagi, kalau mau dimanusiain, manusiain orang lain. Ya, Ibu, kami merasa salah. Kami minta maaf, Bu. Terutama untuk Bima. Kami merasa salah atas perilaku kami terhadap Bima. Dari itu, saya perwakilan meminta maaf kepada Bima, Bu. Maafin gak temen-temen? Iya Bu. Jangan ada yang bully-bully lagi ya. Ya, Bu. Terdapat seorang guru yang sedang melakukan pembinaan karakter serta pemberian nasihat terhadap siswa-siswi di kelas, yang dimana jika tidak dilakukan pembinaan karakter secara optimal dapat melanggar pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang bertujuan menumbuhkan karakter yang menghargai sesama, tidak merendahkan atau menyakiti, termasuk mencegah bullying. Jadi gimana nih poster menurut kalian? Kasih pendapat dong. Menurut gue sih jagung ya. Iya, jagung juga bisa sama sih. Gue juga lebih ke jagung. Kalau lu gimana nih? Ikut aja sih. Sama sih kalau jagung. Lebih gampang juga. Kalau udah kayak diem aja sih, gak ngeluarin pendapat sama sekali lagi. Ngapain sih nyolong babi bandel? Kayak gak setuju tapi gue punya pendapat. Iya, murung aja lagi. Cuma sama di sini. Aduh. Kan gua pingin nyampein pendapat, cuman lo orangnya aja suaranya kayak gitu. Takutnya lo orang gak setuju sama pendapat gua. Yaudah, apa tuh pendapat lo? Bagus nggak? Pendapat gua sih, gimana kalau kita pakai singkong aja, kan gambarnya lebih mudah. Singkong? Gila, pendapat lo buruk banget sih. Lu usulin Siapa sih pendapat yang lo? makan singkong? Ya sekarang singkong masih ada. Kenapa tuh jelek? Coba pikiran lo tuh dibagusin, jelek banget sih pendapat lo. Gua tahu. Nyalain gue juga. Ya kan gak setuju gua dasar bukan kelompok. Orang lagi nangis dia guys. Gak boleh gitu guys, gak boleh gitu. Kalau pendapat orang berbeda itu bukan masalah. Justru itu tanda dia itu berpikir diri sendiri gitu kan. Itu bukan ikut-ikutin kalian gitu. Jangan minder atau marah, cukup sampaikan dengan sopan dan tenang. Di sekolah kan kita belajar, bukan hanya pelajaran, tapi juga cara menghargai perbedaan. Ingat, pendapat kamu itu tetap penting. Tapi meski sekarang setuju, ya nggak? Iya juga ya. Kayaknya kita lagi emosi gak sih tadi sama pendapat Arkan? Ya sorry ya kan. Jadi gak enak sama Arkan. Sorry ya. Kita minta maaf ya kalau kata-kata kita kasar atau maksud membuli kamu. Maaf ya Arkan kalau kamu merasa jadi. Arkan jangan begitu terus dong. Maafin kalian kan? Iya Bi. Ya udah Arkan, kita selanjutnya bakal lebih dengerin pendapat kamu kok. Kita nggak bakal menyalahkan. Seharusnya kita emang nggak kayak gitu. Kita harus adil sama teman. Makasih ya teman-teman. Video ketiga, terdapat sebuah kelompok di dalam kelas yang salah satu subjek menjadi korban bullying karena perbedaan pendapat yang ia miliki. Tentu saja hal itu menjadi pelanggaran sila kedua serta Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan juga Pasal 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun. Kami juga membawakan nilai praksis yang sederhana. Pertama, menerima perbedaan pendapat sebagai solusi. Yang kedua, tidak mengintimidasi perbedaan pendapat yang ada, sehingga sang korban menjadi lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya. Kesimpulan dari tema bullying dalam kaitannya dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil, hormat, dan dijaga perasaannya.
Bullying baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial merupakan perilaku yang melanggar nilai norma karena menimbulkan penderitaan, merendahkan martabat dan menghilangkan rasa aman korban. Sila kedua menuntut kita untuk bersikap empati, menghargai perbedaan dan menjaga hubungan yang beradab antar individu. Oleh karena itu, pencegahan bullying harus ditanggung jawab bersama dengan membangun lingkungan yang penuh toleransi, saling menghormati dan mendukung satu sama lain demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.